materi yang berjudul Landasan Historis Kurikulum. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian landasan historis kurikulum. Apa itu landasan historis kurikulum? Landasan historis kurikulum membicarakan proses bagaimana program pendidikan masa lalu tumbuh sampai saat ini dan masih berpengaruh pada kurikulum sekarang dan masa depan. Jika pendidikan harus tumbuh dari posisinya yang konspiratif menuju perbaikan mengikuti tuntutan zaman, pendidik perlu terus-menerus mengevaluasi landasan berpikir, praktik, dan prosedur pendidikan saat ini dengan memperhatikan perkembangan pendidikan di masa lalu. Nah, itu tadi pengertian landasan historis kurikulum. Sekarang kita masuk ke materi inti. Yang bagian A, pendidikan pra-abad ke-20. Pendidikan sejak masyarakat praliterasi tahun 700 sampai 5000 sebelum Masehi merupakan sejarah panjang sampai masa kini, ketika sejak itu umat manusia mengembangkan keterampilan hidup atau life skill seperti mencipta, mempertahankan, dan mentransfer kebudayaan. Bentuk paling awal muatan kebudayaan yang diwariskan itu ialah hasil pembuatan alat-alat keperluan hidup, cerita-cerita rakyat, dan keterampilan berbahasa. Melalui bahasa, warga mengembangkan keterampilan abstrak yang memungkinkan kehidupan mereka berkembang pesat sampai menjadi bagian penting proses pendidikan yang berlangsung secara alami dari orang tua ke anak-anak. Keterampilan berpikir yang ditunjang keterampilan bahasa merupakan modal strategis bagi perkembangan keterampilan hidup warga dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan kemasyarakatan. Nah, itu tadi bagian A mengenai pendidikan pra-abad ke-20. Selanjutnya bagian B, pendidikan menjelang abad ke-20. Pada awal tahun 1800-an, akademi mulai menggantikan sekolah grammar Latin karena akademi menawarkan beragam kurikulum praktis bagi siswa yang akan bekerja setelah tamat. Di samping program bagi siswa yang akan meneruskan ke perguruan tinggi, menurut Wiles dan Bondi, kurikulum akademi mencangkup mata pelajaran klasik termasuk bahasa Latin, ortografi, dan grammar. Ide Rousseau dan Locke diadopsi melalui reformasi kurikulum di Jerman oleh Johann Basedow dengan menambah mata pelajaran praktis seperti ilmu alam, sejarah alam, anatomi, dan pendidikan jasmani. Idealisme Pestalozzi direalisasikan dalam sekolah modern tanpa bayar di Jerman untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen negara bagi perbaikan sosial, bukan instrumen gereja. Hal ini disebabkan karena ide Herbart banyak berpengaruh pada pendidik sampai awal abad ke-20. Nah, Herbart mengembangkan 5 langkah metode pengajaran, yaitu yang pertama, association, mengembangkan antara pengetahuan yang telah diketahui dan yang akan diketahui siswa. Yang kedua, presentation, menyajikan materi yang akan dipelajari menurut psikologi anak. Yang ketiga, association, mengembangkan analogi dengan materi sebelumnya. Yang keempat, generalization, berpindah dari contoh konkret ke yang abstrak. Yang terakhir, yang kelima, application, memakai pengetahuan yang baru diperoleh sebagai basis bagi pengembangan pengetahuan selanjutnya. Nah, esensi tujuan pendidikan Herbart adalah mengembangkan manusia berbudaya sesuai standar nilai-nilai yang tinggi. Ini berarti bahwa pendidikan menurut Herbart adalah usaha moral yang dikembangkan bagi potensi moral yang intern bagi setiap diri anak. Dan karena itu, pendidikan harus dilakukan berdasarkan psikologi anak. Kolonel Francis Wayland Parker tahun 1837 sampai 1902 setelah mengunjungi sekolah Herbart, Pestalozzi dan Froebel di Eropa mengembangkan idenya pada sekolah normal di Chicago. Menurut Fraley, tekanan pada minat bakat dan pengalaman anak serta kritiknya terhadap pendidikan tradisional membuka jalan bagi munculnya pendidikan progresif di Amerika Serikat, dan ide ini ternyata sangat besar pengaruhnya pada Johann de Witt. Selanjutnya bagian C, pendidikan abad ke-20. Selama tahun 1940-an, kecenderungan pengelompokan siswa dimulai. Perhatian diberikan terutama pada siswa berbakat agar banyak siswa yang dapat meneruskan ke pendidikan tinggi. Ini berarti juga sarana dan prasarana pendidikan serta dana bagi perkembangan bisnis itu sendiri, yaitu perkembangan kurikulum. Tahun 1960-an timbul ide sekolah komprehensif dan profesi. Pendidikan umum di samping persiapan anak masuk pendidikan tinggi.
Untuk maksud tersebut diperlukan kurikulum yang mencangkup pembelajaran bahasa Inggris, bahasa asing, sains, ilmu sosial, dan humaniora. Kecenderungan berlanjut sampai tahun 1970-an dan tahun 1980-an diikuti pemberian kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga miskin dan bagi berbagai kelompok sosial, ekonomi, etnik, dan gender. Tahun 1980-an juga ditandai sebagai tahun munculnya metode baru yang bermanfaat dalam mengkaji hasil pendidikan dan masyarakat yang kompleks dan multikultural. Tahun 1980-an juga ditandai tahun munculnya gerakan kembali ke fundamental. Perhatian pada teknologi maju pada bidang pendidikan juga muncul pada tahun 1980-an, terutama revolusi komputer. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa selama abad terakhir, program sekolah atau kurikulum telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa waktu tertentu sebagai cara untuk melakukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selain itu, perubahan dan penyesuaian juga dilakukan guna memenuhi kebutuhan anak-anak dari kelompok masyarakat dari berbagai ragam latar belakang budaya. Artinya, rancangan untuk mendidik anak telah dilakukan berupa perubahan setiap saat. Sasarannya ialah agar kurikulum responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dengan dinamika tinggi, sehingga relevansi kurikulum tetap terjaga sesuai tuntutan perkembangan kemajuan dan tantangan masa depan yang cepat berubah. Itulah tadi hasil presentasi saya dengan materi landasan historis kurikulum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.